Semua bidah adalah sesat. Ada bidah yang mengeluarkan dari keislaman, dan ada bidah yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Jika semua bid'ah sesat, mengapa Anda harus membagi-bagi juga? Bukankah Nabi tidak membagi bid'ah? Anda lebih hebat dari Nabi dan sahabat. Jika semua yang tidak dilakukan Nabi bid'ah, besok ente jangan bayar zakat pakai beras, paham? Dan hindari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Kalau dalam urusan dunia silahkan kalian sibukkan diri. Pernahkah Nabi mengatakan seperti itu? Bukankah mengikuti kehidupan Nabi juga ibadah? Bukankah ibadah juga untuk akhirat? Jika iya, mengapa Anda berbuat bid'ah dengan menggunakan mobil, lampu, HP, laptop? Bukankah Nabi tidak pernah memakai itu semua? Dan bukankah meninggalkan itu semua karena mengikuti Nabi juga termasuk ibadah? Jadi standar ibadah di mata kalian itu bagaimana? Apakah hanya yang sesuai dengan nafsu kalian saja? Jadi harus adil mas bro. Kalau mau bid'ahin semua yang baru, baik di bidang agama atau dunia, maka harus dicap bid'ah juga. Bukankah setiap perkara yang baru adalah bid'ah? Oh, bid'ah dunia hanya bid'ah lugawi, bukan syar'iyah, kata Wahabi. Nah, ini berarti Anda juga memprotes Nabi. Ketika Nabi bilang semua bid'ah sesat, Anda malah protes. Tidak ya Nabi, ada bid'ah lagawiyah yang tidak sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ya ma'asyiral muslimin, sobat warul yang dimuliakan Allah. Seperti biasanya, saudara-saudara, kami akan mengkonter perkataan Wahabi dengan perkataan mereka sendiri atau dengan pernyataan kaumnya, bahkan dengan pernyataan ulama rujukan mereka sendiri. Baik, kali ini kami ingin luruskan pernyataan Pak Zulkarnain Al-Wahabi dengan sok-soknya menyatakan tidak ada bid'ah hasanah dalam Islam. Semua bid'ah itu sesat. Semua orang pasti sudah tahu Imam Syafi'i, Imam Nawawi, dan Imam Aiz bin Abdissalam, bahkan Ibnu Taimiyah yang pentolan Wahabi saja mengakui adanya bid'ah hasanah. Jadi kita tidak akan membahas pendapat ulama karena semua sudah tahu itu. Namun di sini kami akan meluruskan pernyataan Wahabi dengan pernyataannya sendiri. Baik, kita simak dulu videonya. Semua bidah adalah sesat. Semua bidah adalah sesat dan tidak ada di dalam agama apa yang disebut dengan nama bidah hasanah. Ada bidah yang bersifat kekufuran dan ada bidah yang bersifat kesyirikan. Kufur dan syirik itu walaupun hasilnya sama, tetapi dia ada sudut perbedaan. Pembagian bidah ya jelas, bidah itu ada pembagiannya. Bidah itu bisa dibagi menjadi dua. Ada bidah yang mengeluarkan dari keislaman dan ada bidah yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Kemudian yang kedua, bidah bisa dibagi menjadi dua. Ada bidah hakikiyah dan ada bidah idhafiyah. Nah, saudara-saudara sekalian, Pak Karnen ini dalam satu video dengan lantang mengatakan semua bid'ah sesat. Namun pada kali yang lain Wahabi ini malah membagi bid'ah yang mengeluarkan dari Islam dan bid'ah yang tidak mengeluarkan dari Islam, dan juga bid'ah hakiki dan bid'ah idhafi. Hebat Anda Pak Karnen. Nabi aja tidak pernah bagi bid'ah, tapi Anda membagi bid'ah. Maka ketika Anda membagi bid'ah semacam ini, maka ini juga bid'ah karena tidak pernah dilakukan Nabi. Apakah kalian lebih hebat dari Nabi? Apakah kalian lebih mengerti dari Nabi dan sahabat? Jawab mas bro. Maka pembagian Anda ini justru menghantam fatwa Anda sendiri yang mengatakan semua bid'ah sesat. Jadi gini rumusnya, semua bid'ah sesat, semua kesesatan dalam neraka. Ketika Anda membagi bid'ah mengeluarkan dari Islam dan tidak hakiki dan idhafi, maka ini yang mana bid'ah yang sesat? Jika bid'ah yang mengeluarkan dari Islam itu sesat, maka bagaimana dengan bid'ah yang tidak mengeluarkan dari Islam, mas? Karena kesesatan itu bersifat mutlak. Jadi Anda harus memilih yang mana yang sesat. Apakah bid'ah yang mengeluarkan dari Islam ataupun bid'ah yang tidak keluar dari Islam, supaya bisa dirumuskan dengan hadisnya. Misal, setiap bid'ah yang mengeluarkan dari Islam itu sesat. Setiap yang sesat itu dalam neraka. Ente tidak boleh memilih keduanya, karena itu dua hal yang berbeda. Yang satu menjadi kafir dan satu lagi masih dalam keislaman. Aneh yakin Ustadz Wahabi pasti bengong ketika mendengar ini. Makanya belajar mantek mas, biar ente tahu cara menyusun qadhiyah yang benar dalam menghasilkan hukum berdasarkan dalil. Belajar mas, belajar. Jadi kalau Anda boleh membagi sesuai nafsu, mengapa ulama-ulama mazhab tidak boleh membaginya? Padahal mereka sudah jelas keilmuan. Bukan macam Anda. Ya ma'asyiral muslimin, sobat warul yang dimuliakan Allah. Yang kedua, Syafiq Basalamah mengkhususkan bid'ah kepada bid'ah akhirat. Ini dia videonya. Dan hindari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Kalau dalam urusan dunia silahkan kalian sibukkan diri, berinovasi dalam urusan dunia.
Hei Mas Syafiq, siapa anda berani mengkhususkan bid'ah akhirat? Pernahkah Nabi berkata demikian? Jika anda mengkhususkan, anda mesti punya dalil khusus juga yang Nabi mengatakan bid'ah khusus bid'ah akhirat. Jangan main cocok logi memakai hadis yang am. Kalau anda demikian, orang lain juga punya dalil boleh bid'ah dalam agama. Jadi harus adil Mas Bro. Kalau mau bid'ahin semua yang baru baik di bidang agama atau dunia, maka harus dicap bid'ah juga. Bukankah setiap perkara yang baru adalah bid'ah? Oh, bid'ah dunia hanya bid'ah lugawi, bukan syar'iyah, kata Wahabi. Nah, ini berarti anda juga memprotes Nabi. Ketika Nabi bilang semua bid'ah sesat, anda malah protes. Tidak ya Nabi, ada bid'ah lagwiyah yang tidak sesat. Ada bid'ah dunia ya Nabi, itu gak sesat. Jadi kalau kalian menganggap tidak ada bid'ah hasanah, silahkan kalian kembali ke zaman Nabi. Karena sesuatu yang tidak ada zaman Nabi, semua itu bid'ah. Paham ente? Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.